menanyakan sedikit pertanyaan mengenai Pancasila, sila kelima. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai sila kelima sebagai seorang petani? Kalau menurut Bapak, sila kelima itu kan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti menurut pemahaman Bapak, berarti setiap warga negara itu harus diperlakukan dengan sama, baik itu di muka hukum, baik itu di hal apa saja, baik harus dihormati, itu harus disamakan haknya, hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan kehidupan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apakah Bapak sendiri sudah menerapkan sila kelima dalam Pancasila, Bapak? Bapak, mohon maaf suaranya hilang, Bapak. Kalau untuk di lingkup keluarga saya sendiri, ya sedikit banyak sudah saya terapkan. Seperti ya, apa, keadilan Pak? sosial bagi seluruh rakyat tadi itu. Seperti apa, Pak? Contohnya, Pak? Contohnya mengenai anak-anak, kita harus kita ajarkan supaya tidak mementingkan diri sendiri, harus mementingkan keperluan umum. Selain di keluarga, Bapak, apakah Bapak menerapkannya dan dalam bentuk apa Bapak menerapkannya? Selain di luar keluarga, ya karena itu sila keadilan, ya saya akan bertindak seadil-adilnya untuk semua masyarakat. Contohnya apa, Pak? Ya contohnya misalnya ada perselisihan, dan kita harus selesaikan dengan seadil-adilnya. Bapak menemukan kesulitan tidak, Pak, dalam penerapan sila kelima ini, Pak? Kalau sila kelima itu, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak ada kesulitan. Berarti sejauh ini aman ya, Pak, ya? Ya. Bagaimana, Pak, biar orang-orang itu bisa menerapkan sila kelima, Pak? Ya, kalau menurut Bapak ya ada penyuluhan. Penyuluhan mengenai ada apa, penyuluhan, Pak? Karena tidak semua masyarakat paham gitu. Jadi harus ada penyuluhan. Oke, Pak, baik, Pak, terima kasih atas informasinya dan sudah meluangkan waktunya untuk kami bertanya-tanya. Sekian, Pak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, silakan perkenalkan diri. Oh iya, halo, kenalkan saya Uun. Pekerjaannya? Kerjanya wira swasta. Kak Uun ini adalah salah satu narasumber saya yang akan saya wawancarai tentang pengetahuannya tentang sila kelima dalam Pancasila. Gimana sih, Kak, pengetahuan Kakak mengenai sila kelima dalam Pancasila? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini boleh dari segala aspek atau kalau menurut saya sih sila kelima itu sila penutup ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin bisa diartikan sebagai banyak faktor sih keadilan yang bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia, seperti misalnya keadilan dalam mendapatkan pendidikan, terus keadilan dalam mendapatkan kehidupan yang layak, keadilan dalam mendapatkan
mendapatkan pekerjaan juga dari pemerintah kayak gitu-gitu sih. Mungkin lebih gimana pemerintah kita bisa membuat suatu kebijakan di mana sehingga masyarakatnya tuh bisa merasakan bahwa ini benar-benar keadilan nih bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan status, siapa dia, apa jabatannya, terus dari keluarga mana, terus dan baik di dalam pemerintah ataupun masyarakat swasta gitu sih menurut aku. Kalau kakak sendiri udah nerapin belum sih sila kelima ini? Kalau untuk diri sendiri mungkin ke teman-teman sekitar ya. Iya. Jadi menurut aku sih udah diterapin ya, misalnya kayak contoh dalam dunia pekerjaan aku tidak membeda-bedakan teman yang mau satu, misalnya dulu kalau kerjaan kan kadang ketemu sama alumni juga ya, jadi tidak kebedakan mana alumni yang dari kampusku mana yang bukan, jadi semuanya sama tempat kita belajar semuanya sama sih, jadi nggak dibedain gitu, nggak membedakan juga dari ras, dari agama ataupun dari suku, bangsa dan bahasa gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya ini dalam penerapannya tuh kakak ada menemukan kesulitan nggak sih dalam penerapan sila kelima ini? Penerapannya kesulitan nggak ada sih. Nggak ada ya, sejauh ini. Betul. Berarti lancar-lancar aja ya kak ya? Iya. Kalau misalkan nih dari kakak, misalnya ada orang yang belum mengetahui banget nih tentang sila Pancasila, terutama sila kelima, gimana sih menurut kakak caranya? Oke, dalam kehidupan bermasyarakat sih menurut aku penting ya menerapkan sila kelima itu, keadaan sebagai rakyat Indonesia, di mana kita tidak membedakan siapapun ya yang ada di masyarakat kita, tidak membedakan ras, suku, bangsa dan agamanya, itu sangat penting. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang masih rasis gitu ya, belum menerapkan, mungkin sebaiknya kita memperingatin pelan-pelan gitu bahwa sebenarnya nggak boleh, kita ini sama semuanya, dan sebagai masyarakat Indonesia kita semuanya sama gitu. Berarti itu ya kak, istilahnya kita tuh nasihati gitu ya? Iya benar, nasihati dan ya nggak nasihatin juga sih, kalau nasihatin jatuhnya lebih Iya, itu ya, lebih ngajari, iya. mengingatkan gitu bahwa kita ini semuanya sama loh gitu. Oke, kak Uni dari alumni mana sih kak? Dari alumni Undip ya, jurusan apa kak? Teknik Lingkungan. Oke guys, saya sedang bersama Kak Uun dari alumni Universitas Diponegoro tahun Lulusnya tahun 2021, 2021. masuknya 2017. Baik, perkenalkan nama saya Afifah Istiqomah dengan NIM G1S123009 dari kelompok 5. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Intan Puspitasari. Ibu pekerjaan sehari-harinya sebagai apa? Wirausaha, saya usaha dalam bidang penjualan kue. Iya. Baik, di sini apakah Ibu tahu tentang sila kelima Pancasila? Iya tahu. Nah, sebagai seorang wirausaha, apakah Ibu sudah menerapkan Pancasila sila kelima ini? Insya Allah sudah. Nah, hal apa tuh yang udah Ibu terapkan? Salah satunya dengan melakukan proses penjualan dengan baik, terus dengan bahan-bahan dan kualitas yang baik agar bisa dimanfaatkan dengan baik pula oleh orang lain. Terus saya juga menimbulkan pemerataan penjualan terhadap produk hasil usaha saya, sehingga hasil yang saya dapatkan pun bisa semaksimal mungkin. Untuk penerapannya pun, apakah Ibu ada kesulitan dalam menjalankannya? Untuk sementara ini tidak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Solusi saya sendiri kalau Ibu ada kesulitannya, yaitu Ibu harus melakukan penjualan terus dengan baik, memberikan produk yang bagus kepada para pembeli. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Iya, sama-sama. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa dan apa pekerjaan Ibu sehari-hari? Nama saya Sumitri, pekerjaan saya PNS di bidang kesehatan. Baik, apakah Ibu tahu tentang sila kelima Pancasila? Ya, tahu. Apakah Ibu sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah saya terapkan. Contohnya apa? Salah satu contohnya saya melakukan pemeriksaan kesehatan kepada anak sekolah dasar, melakukannya di beberapa sekolah. Baik. Apakah dalam menjalaninya Ibu ada mengalami kesulitan? Sejauh ini tidak ada kesulitan. Baik. Apabila Ibu mengalami kesulitan, maka solusi dari saya sendiri adalah
Ibu harus memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakannya dan serta berperilaku adil kepada seluruh masyarakat tersebut. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Selamat sore Bu. Jadi Iya, selamat sore. di sini saya mau wawancara Ibu, apakah boleh? Boleh. Dengan Ibu siapa dan apa pekerjaannya? Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 anak. Di sini saya mau bertanya Bu, apakah Ibu tahu isi Pancasila sila kelima? Tahu isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, apakah Ibu tahu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Tahu, yang pertama keadilan sosial itu seharusnya diterapkan bagi berbangsa dan bernegara. Itu bisa nyata dalam pembangunan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya keadilan sosial itu belum berlaku seutuhnya dan belum dinikmati semua bangsa, terutama dalam pembangunan. Itu dalam berbangsa, dalam bermasyarakat, untuk keadilan sosial itu pun bisa kita terapkan. Ibaratnya bergotong royong. Tapi pada kenyataannya pun itu belum seutuhnya bisa diterapkan karena masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bersama. Di keluarga juga keadilan sosial itu harus dilakukan antara orang tua, anak, sama-sama bekerja sama di rumah. Tapi ada hal yang membuat itu tidak bisa dilakukan karena belum seutuhnya kita memahami arti keadilan sosial bagi bangsa, bagi keluarga, bagi negara. Lalu menurut Ibu, apa solusi yang tepat untuk menerapkan sila kelima itu dalam kehidupan sehari-hari? Untuk kehidupan sehari-hari, solusinya kita harus mengerti betul bahwa dalam kita hidup berdampingan satu dengan lain, kita harus saling menghargai. Disitulah kita bisa adil dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam bertetangga. Ketika kita benar-benar mengerti arti daripada kehidupan bersosial itu, maka sebenarnya kita akan melakukan itu dalam hidup. Intinya mengerti arti keadilan sosial. Begitu. Terima kasih Bu. Selamat malam Bu. Malam, Sebelumnya boleh saya wawancara Ibu? boleh. Dengan Ibu siapa dan pekerjaannya apa? Dengan Ibu Masnya, sekarang saya mengurus rumah tangga atau kosan saya sendiri. Tapi dulu saya seorang karyawati PDAM Tirta Pengabuan, sekarang sudah pensiun. Oh, di sini saya mau nanya Ibu, apakah Ibu tahu isi dari sila Pancasila yang kelima? Sila Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Ibu, apakah Ibu sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk lingkup keluarga kecil kami, insya Allah sudah kami terapkan. Adakah kesulitan Ibu dalam menerapkan sila kelima itu, Bu? Sebenarnya kalau dalam keluarga kami tidak ada kesulitan, cuman tergantung dari si anak lah cara menerimanya, atau sudah cukup adil. Saya sebagai orang tua itu tergantung mereka. Kalau saya sebagai orang tua rasanya sudah cukup untuk adil ketiga dengan anak-anak saya. Menurut Ibu, apakah sila kelima Pancasila itu sudah diterapkan di sekitar lingkungan kita ini? Kalau untuk lingkungan RT kita sekarang, sepertinya sudah. Karena dengan adanya ikut kegiatan-kegiatan dari RT, kita dipanggil untuk ikut posyandu, kebersamaan mereka untuk ikut pengajian, rasanya itu sudah diterapkan. Tapi kalau untuk seluruh Indonesia, rasanya sih belum keseluruhan menikmatinya. Terima kasih Bu. Ya. Saya Mala Monika Oktori, NIM G1E 12359. Saya dari Prodi Farmasi Universitas Jambi. Baik, di sini saya bersama narasumber saya, yaitu ada, perkenalkan, nama saya Syabila Fatia Haura, mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi.
Nah, baik, di sini saya akan menanyakan kepada narasumber saya, yaitu apakah kakak tahu tentang Pancasila yang kelima? Iya, tahu. Kalau boleh tahu apa isinya, Kak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti yang kakak sebutkan tadi, apakah sejauh ini kakak sudah menerapkan nilai sila yang kelima ini? Iya, sudah. Kalau boleh tahu dalam bentuk apa tuh, Kak? Sebagai seorang mahasiswa, tentunya bentuk saya dalam mencapai atau menerapkan Pancasila yang kelima itu tentunya dalam kehidupan di kampus. Nah, di kampus ini kan ada banyak teman nih, ada banyak warga di kampus, tentunya dari berbagai suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda-beda. Jadi bentuk saya adalah saya tidak membeda-bedakan dari ras, suku, dan agama tersebut. Saya berlaku adil kepada semuanya tanpa memandang tersebut, karena kita kan merupakan satu kesatuan, yaitu Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan, jadinya kita tidak membeda-bedakannya dan bersikap sama terhadap semua teman-teman tersebut. Nah, baik Kak. Jadi kan kakak sudah menerapkan sila yang kelima ini. Apakah sejauh ini terdapat kesulitan kakak dalam menerapkan sila yang kelima ini, Kak? Sejauh ini tidak ada kesulitan selama saya bisa menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Baik, terima kasih ya Kak atas jawaban yang kakak berikan. Semoga kakak bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari ya Kak. Baik, terima kasih kembali. Saya Malam Monika Oktori, NIM G1E12359. Saya dari Prodi Farmasi Universitas Jambi. Baik, di sini saya bersama narasumber saya, yaitu ada Ibu Rosi Aunawenti. Saya selaku Kasubag Kepegawaian Keuangan dan Umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci. Baik Bu, sebelumnya saya izin mau bertanya kepada Ibu, apakah Ibu tahu tentang Pancasila yang kelima? Ya, tahu. Isi dari sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah Bu, saya mau mengetahui apakah sejauh ini Ibu sudah menerapkan sila kelima yang Ibu sebutkan tadi? Ya, insya Allah sudah. Kalau boleh tahu dalam bentuk apa tuh Bu? Ya, kalau di lingkungan sekitar, di sekitar rumah, yaitu memberikan bantuan jika ada tetangga yang kesusahan atau terkena musibah. Ya. Dan di lingkungan pekerjaan, yaitu memberikan pekerjaan kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan berlaku adil dalam pembagian tunjangan kinerja pegawai. Nah Bu, sejauh ini saya mau mengetahui apakah dalam menerapkan sila ini Ibu menemukan kesulitan? Sejauh ini ya tidak ada ya, karena di lingkungan saya sudah menerapkan hal yang demikian. Oke baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu bisa meneruskan pengamalan semua sila ini yang ada di Pancasila ya Bu. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olga Nandarani dari program studi farmasi Universitas Jambi. Saya ingin bertanya dengan kakak, boleh kak? Kalau boleh tahu kakak siapa ya kak? Lisa. Kak Lisa. Jadi di sini saya akan bertanya tentang Pancasila sila kelima ya kak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya betul kak. Menurut kakak nih, apakah di Indonesia di sekitaran kita lah kakak menemukan pelanggaran dari sila kelima ini kak? Banyak sih, terutama saya kan sebagai pelayanan kesehatan ya, termasuk ke bagian pelayanan kesehatan. Jadi kebanyakan jadi kesenjangan dalam memberikan pelayanan kesehatan sih menurut saya, seperti yang BPJS atau yang misalnya yang income bayar sendiri. Iya. Gitu. Kalau menurut kakak solusi dari kesenjangan yang terdapat dalam BPJS itu bagaimana ya Pak? Menurut saya ya dari pemerintahnya tersendiri ya yang harus memberikan dorongan bagaimana bagusnya fasilitas kesehatan yang diberikan pemerintah ini lebih memberikan kenyamanan untuk masyarakat itu sendiri. Kalau dari kakak sendiri, apakah kakak pernah berbuat seperti pelanggaran dari sila kelima ini kak? Saya nggak tahu ya, saya pernah sama atau tidak gitu ya. Yang saya ini kan optimis ya udah semua orang sama gitu.
Ya, oke. Oke, segini aja ya Kak. Iya. Makasih atas waktunya Iya, Kak. sama-sama. Nama saya Aliana. Saya dari program studi farmasi dari Universitas Jambi. Kalau boleh tahu nama nggak itu Kak? Tanya-tanya Kak, aku kan biasa ya Kak. Kak, Kakak tahu nggak bunyi dari sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau dari penerapan dari sila kelima ini apa ya Kak? Kalau dalam soal pekerjaan itu mungkin dalam proses antara sementara tidak benar-benar kalau dari Kakak pernah nggak Kakak melakukan penyimpangan dari sila kelima ini? Mungkin kalau dari jiwa di luar kesadaran mungkin pernah ya Kak. Nggak tahu ya Kak. Jiwa kesadaran. Makasih banyak waktu Kakak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Al-Rafi dengan NIM G1E12549 akan mewawancarai tentang sila kelima Pancasila. Ini saya sama Bang Wahyu. Mungkin yang pertama apa sih yang Abang ketahui tentang sila kelima Pancasila? Sila kelima itu tentang penegakan keadilan bagi seluruh rakyat, ya, semua kalangan di Indonesia itu harus adil. Menurut Abang ada tidak kesulitan penerapan sila kelima Pancasila? Mungkin ada ya, seperti ini tentang yang kita sendiri yang banyak tidak adil, korupsi dan sebagainya. Terakhir nih, menurut Abang ada tidak saran kepada orang yang tidak paham tentang sila kelima Pancasila? Saran sih ada mungkin sedikit edukasi atau bisa lebih bergabung ke komunitas tentang komunitas sosial yang bisa bakal dipahami akan dapat pengalaman lah dari itu. Mungkin itu saja, terima kasih Bang atas waktunya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Rafi dengan NIM G1E123049. Saya akan mewawancarai tentang sila kelima Pancasila. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Ana. Jadi langsung saja. Yang pertama, apa sih yang Ibu ketahui tentang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Menurut saya, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sudah diterapkan di seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini dapat diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkotak-kotak, semua mendapat keadilan. Selanjutnya, ada tidak kesulitan dalam penerapan sila kelima ini? Jadi penerapan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tidak menemukan kesulitan sehingga dapat diterima oleh masyarakat, di kalangan masyarakat. Yang terakhir, apa contoh penerapan sila kelima yang sudah Ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dilihat dari penerapan terhadap lingkungan masyarakat di lapisan paling bawah, yaitu di daerah di rukun tetangga sudah diberikan bantuan berupa bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Itu sudah merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fani Ananda Arta, mahasiswa Prodi Farmasi dari Universitas Jambi. Izin mewawancari Bapak sebelumnya. Silakan. Izin kenalin diri dulu Pak.
Boleh. Perkenalkan, nama saya Syekh Refni Syarif. Saya pekerjaannya bekerja salah satu BUMN di Kota Jambi. Baik, saya izin nanya, menurut Bapak di Indonesia ini sudah menerapkan sila kelima atau tidak? Menurut pendapat saya, Pancasila itu udah lama lahir. Jadi dari berdirinya negara ini, semua elemen pemerintahan pasti sudah melaksanakan seluruh sila. Yang pertama sampai sila kelima, khusus sila kelima berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tidak bisa hanya digunakan satu kacamata saja, karena persoalan bangsa ini sangat kompleks. Jika kita membahas mengenai keadilan, itu sifatnya relatif, karena jika ada yang merasa mendapat keberuntungan, tentu dia akan merasa mendapat keadilan. Bagi masyarakat yang belum maksimal mendapat keberuntungan, yang masih hidup dalam perekonomian menengah ke bawah, tentu merasa belum mendapat keadilan. Jadi kalau pendapat saya mengenai keadilan itu tergantung dari kacamata siapa menilai keadilan tersebut. Kalau dari kacamata pemerintah pasti merasa sudah memberi keadilan pada masyarakat. Tapi jika dibandingkan dengan angka-angka kemiskinan yang ada sekarang, maka pemerintah masih bisa menjawab telah memberikan keadilan yang rata bagi seluruh masyarakat Indonesia, cuma pemerintah yang tahu. Kalau di lingkungan pekerjaan Bapak sendiri, apakah Bapak menemukan pelanggaran terhadap sila kelima? Saya bekerja di bidang perbankan. Kalau pelanggaran dalam organisasi kami itu yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan-aturan di perbankan. Kalau dikaitkan dengan sila kelima, kalau pelanggaran tetap ada dan terjadi untuk mereka-mereka yang merasa belum cukup mungkin dengan apa yang diterima saat ini. Jadi itulah sering terjadi fraud atau kejahatan-kejahatan dalam perbankan. Nah, kalau untuk memenuhi unsur keadilan memang susah, asalkan kita bisa ikhlas menerima apa yang telah dianugerahkan Allah ke kita. Ikhlas kita menerima apa yang telah diberikan oleh perusahaan atas kerja kita. Mungkin di situ baru ada rasa keadilan. Keadilan ini kalau kita ikhlas menerima dan perusahaan pun ikhlas juga memberikan, itu baru memenuhi unsur keadilan. Tapi bagi mereka-mereka yang merasa belum ada nih, perusahaan belum memberikan maksimal, nah itu sering terjadi pelanggaran. Kalau solusinya menurut Bapak apa tuh terhadap pelanggaran tersebut? Solusinya kita kalau secara personal, orang per orang, untuk kita jangan hanya melihat ke atas saja. Sekali lihat juga ke bawah, banyak orang yang sampai usia lanjut juga bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, saat kita hanya melihat orang-orang yang sukses, tentu kita berpikiran bagaimana bisa kita menjadi seperti orang itu. Tapi saat kita melihat ke bawah, masih banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum bisa tercukupi secara sempurna semua kebutuhannya. Di saat itu mungkin kita baru terasa bahwa kita sudah diberikan kecukupan oleh Allah. Nah, jadi solusinya kita harus berserah diri kepada Allah atas semua pemberiannya. Kita ikhlas menerima, kita bekerja dengan baik, tidak berbuat yang salah, supaya perusahaan tetap
memberi tempat bagi kita untuk bekerja, untuk berkarir, dan Allah pun tetap sayang. Pertanyaan terakhir, apakah Bapak sendiri sudah menerapkan sila kelima? Sila kelima kalau dalam kehidupan pribadi saya upayakan terus bisa tercipta. Jadi kita itu harus bisa membagi keadilan untuk diri sendiri. Keadilan untuk diri sendiri yang saya upayakan adalah bagaimana bisa mendekatkan diri pada Allah lebih khusyuk lagi. Itulah cara saya untuk memberi keadilan pada diri saya sendiri. Tapi di samping itu kita ada keluarga. Kita harus bisa menyeimbangkan antara memberi keadilan untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga. Caranya bagaimana? Ya sempatkanlah waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Di sela-sela kesibukan, saya harus siapkan waktu juga untuk bersama dengan keluarga. Yang terpenting adalah keluarga support dengan seluruh aktivitas dan support dengan harapan-harapan yang akan kita jalani bersama. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fani Ananda Arta, mahasiswi Prodi Farmasi dari Universitas Jambi. Izin mau wawancara dengan Ibu? Mary Kurniati. Kalau itu pekerjaan Ibu sehari-hari apa? Di rumah tangga. Oke. Baik, sebelumnya saya izin nanya, apakah Ibu sudah menerapkan sila kelima di kehidupan sehari-hari? Keadilan sosial juga Indonesia. Ya. Kehidupan sehari-hari, keadilan yang mungkin saya terapkan sebagai ibu rumah tangga, setidaknya pertama untuk diri sendiri, bagaimana kita sebagai manusia ya, tentu ada hak sendiri dari diri kita sendiri harus kita penuhi. Kalau lingkungan setelah saya, tentu keluarga, jadi suami, anak, orang tua, nah mulailah ke kerabat yang lain. Insya Allah baik-baiknya akan diusahakan dengan seadil-adilnya dalam artian kehidupan sehari-hari. Jadi kita Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu di Indonesia itu sudah diterapkan nggak sila kelima? Secara garis besar mungkin dengan program-program yang sudah diterapkan pemerintah secara tidak langsung bisa kita lihat, tetapi mungkin untuk pelaksanaannya sejauh kita mengetahui untuk kapasitas saya dan kapasitas orang lain tentu berbeda ya. Apakah itu sudah masuknya adil atau belum, tapi sejauh saya lihat untuk mungkin ya salah satu dari kesejahteraan rakyat kan itu ada seperti program-program bantuan untuk keluarga kurang mampu. Nah itu kan memang ada syarat-syarat yang dilengkapi, itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin ya sasarannya tuh udah harusnya pas, itu sudah menurut saya udah adil ya gitu ya. Kalau di lingkungan rumah Ibu, apakah sudah diterapkan? Apakah ada pelanggaran terhadap sila kelima? Sejauh ini kalau di lingkungan rumah kayaknya tidak ada dalam artian yang terlalu besar ya, keadilan yang untuk tetangga atau dari aparat RT RW gitu ya, tidak ada kayaknya sejauh ini, atau memang saya yang kurang mengamati, tapi sejauh ini kayaknya tidak ada yang terlalu mencolok lah jika ada, bagaimana solusi Ibu untuk menangani? Solusinya setidaknya kita tentu ada pendekatan kalau untuk lingkungan rumah ya, misalnya pendekatan dengan aparat, terus memilah mana yang terjadi, nah diterapkannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga yang benar-benar mendapatkan haknya itu disesuaikan dengan yang benar-benar dapat gitu. Itu kayaknya sudah menerapkan adilan secara sederhana ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.